Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kuliah Hukum Perdata. Pada kali ini materi yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan hapusnya perikatan. Setelah kemarin kita membahas tentang apa itu perikatan, kemudian sumber-sumber perikatan. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan tentang hapusnya perikatan. Jadi perikatan itu bisa muncul, ya, bisa terjadi, juga bisa hapus. Jadi kalau pertemuan kemarin perikatan itu dapat terjadi karena perjanjian dan undang-undang. Ya. Dengan kita bisa membedakan apa itu perikatan, apa itu perjanjian. Namun ya, karena perikatan bisa muncul, bisa terjadi, maka perikatan pun bisa hapus, ya, atau bisa berakhir. Perikatan bisa berakhir. Ada beberapa jenis perikatan yang hapusnya perikatan. Yaitu pertama ada pembayaran, yang kedua ada penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang ketiga pembaruan utang, yang keempat perjumpaan utang, yang kelima percampuran utang, yang keenam pembebasan utang, yang ketujuh musnahnya barang yang terutang, yang kedelapan batal atau pembatalan, yang kesembilan berlakunya suatu syarat batal, yang kesepuluh daluarsa atau lewat waktu. Ya, jadi perikatan itu menurut KUH Perdata bisa hapus karena 10 hal ini. Nanti juga ada hapusnya perikatan itu karena sebab-sebab yang diatur, ya, yang sering terjadi dalam praktik yang tidak diatur dalam KUH Perdata. Ya. Nah, yang diatur dalam KUH Perdata itu Anda bisa baca di pasal 1381. Nah, satu persatu akan saya jelaskan, ya. Hapusnya perikatan atau perikatan itu berakhir itu karena pembayaran. Hapusnya perikatan karena pembayaran diatur dalam pasal 1382 KUH Perdata sampai dengan pasal 1403 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan pembayaran adalah pelunasan atau pemenuhan kewajiban dalam perjanjian. Ya, kalau dalam perjanjian utang piutang, ya perikatan itu bisa berakhir dengan pelunasan, ya, atau pembayarannya dilunasi gitu. Tapi kalau dalam misalkan perjanjian pekerjaan, ya, perjanjian kerja, ya, pembayaran itu ataupun hapusnya perikatan itu bisa terjadi karena ya pekerjaan itu sudah selesai. Ya, misalnya pekerjaan membangun rumah, membangun kantor, pekerjaan untuk membetulkan ya proyek tertentu gitu, ya. Nah, pekerjaan itu selesai, maka perikatan bisa berakhir. Gitu. Ya. Jadi intinya pembayaran itu pemaknaannya adalah selesainya apa yang harus dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, intinya begitu. Itu pembayaran. Yang kedua, perikatan bisa berakhir karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
diatur dalam pasal 1404 sampai pasal 1412. Di situ dinyatakan bahwa jika si berpiutang itu menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai dengan perantaraan notaris atau jurusita mengenai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, maka si berutang menitipkan uang atau barangnya kepada panitera pengadilan negeri untuk disimpankan. Ya, memang dalam hal ini terkesan agak aneh gitu ya, yang berpiutang malah menolak untuk dibayar gitu, yang berutangnya, si berutangnya malah segera ingin melunasi ya, gitu. Kalau sekarang kan terbalik ya, sekarang itu yang berpiutang ngejar-ngejar, ngoyak-ngoyak yang berutang suruh bayar, tapi yang berutang tidak mau membayar. Ini yang berutang ingin membayar tapi yang berpiutang malah menolak gitu ya. Ya maksudnya bagaimana ini? Jadi misalkan seandainya yang berpiutang itu menolak, itu artinya ya mungkin belum saatnya dia eh, belum saatnya jatuh tempo ya gitu, sehingga dia masih memberikan keluangan waktu gitu. Nah kemudian ketika berutang itu ingin membayar karena ya daripada besok-besok uangnya misalkan keburu kepakai dan lain-lain, nah, dia mau bayarkan tapi tidak mau gitu ya, maka dia bisa menitipkan itu di kantor kepaniteraan pengadilan negeri setempat untuk disimpankan. Ya artinya misalkan satu saat yang berpiutang itu menagih gitu ya, maka ketika menagih itu atau bahkan misalkan menggugat, maka kewajibannya sudah dilakukan dan itu nanti oleh pengadilan negeri ya, akan disampaikan kepada pihak penggugat ya, begitu ya. Karena ini untuk tidak mudah untuk menitipkan uang ya seperti itu ya, karena pihak yang terkait dengan adanya permasalahan perdata dalam pengadilan ya bisa dititipkan di pengadilan negeri ya. Seandainya besok itu dia menagih, yang berpiutang itu menagih, maka berada dalam pihak yang yang tepat itu, yaitu di pengadilan negeri ya. Sehingga pada saat dia menitipkan uang itu di pengadilan negeri, maka kewajibannya itu berakhir ya. Jadi dia sudah beretikat baik untuk melunasi utangnya, tapi yang berpiutang itu belum mau dibayar. Nah karena belum mau dibayar bukan berarti kemudian utang itu lunas ya, belum mau dibayar itu. Misalnya kalau misalnya ada pembebasan, udah nggak usah dibayar utangnya, itu lain soal gitu ya. Jadi berpiutang itu menolak dalam artian mungkin belum ingin membutuhkan atau belum akan membutuhkan uang itu, sehingga dia tidak menerima atau belum menerima pembayaran dari pihak yang berutang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya nomor 2 ini. Kemudian nomor 3 ya, hapusnya perikatan atau perikatan bisa berakhir karena adanya pembaruan utang atau novasi. Ya, pembayaran utang adalah suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan perikatan lama sambil meletakkan suatu perikatan baru. Dengan kata lain, pembaruan utang terjadi dengan cara mengganti utang lama menjadi utang baru. Ya jadi misalnya ya, ada seorang A gitu ya, berhutang kepada B ya senilai 10 juta rupiah itu. Ya utang yang pertama ya 10 juta rupiah. Nah kemudian
dia baru melaksanakan pembayaran itu misalnya 5 juta rupiah. Nah, nah kemudian belum lunas utangnya yang 10 juta itu, karena dia baru bayarkan 5 juta, dia butuh uang lagi. Butuh uang lagi kepada B, dan dia pinjam lagi 10 juta rupiah misalnya. Gitu. Dan kemudian sebetulnya itu ada dua hubungan hukum ya. Satunya utang yang pertama yang 10 juta tapi sudah dibayarkan 5 juta, jadi masih sisa 5 juta, kurang 5 juta. Yang kedua ada hubungan hukum utang piutang yang kedua 10 juta rupiah ya, yang baru. Nah kemudian para pihak itu A dan B berinisiatif, lah kemarin kan kamu masih punya kewajiban 5 juta. Nah sekarang digabungkan saja dalam yang perikatan yang baru gitu ya, digabungkan. Nah, sehingga perikatan yang lama itu menjadi berakhir ya, menjadi selesai, tapi kemudian digabungkan kepada perikatan yang baru. Jadi awalnya itu yang kedua dia meminjam 5 juta, tapi karena 10 juta, tapi karena dia masih punya kewajiban di perikatan sebelumnya, maka ditambahkan 5 juta sehingga menjadi 15 juta. Ya, itu yang dimaksud dengan pembauran utang. Jadi perikatan yang lama yang awal berakhir gitu maksudnya. Berakhir dan kemudian digabungkan kepada perikatan yang baru. Kemudian yang keempat ya, perjumpaan utang atau kompensasi. Diatur dalam pasal 1425 sampai pasal 1435. Pasal 1425 mengatakan bahwa jika dua orang saling berutang satu kepada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang. Dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan. Perjumpaan utang. Jadi ya ini memang bahasanya agak aneh, kok utang bisa berjumpa, ini bagaimana? Ada dua orang saling berutang satu kepada yang lainnya, maka terjadilah antara mereka perjumpaan utang, dengan mana utang-utang itu dihapuskan gitu. Ya gampangnya kan begini, misalkan si A gitu ya. Si A itu dulu pernah meminjam uang kepada B gitu. Nah kemudian satu saat B itu butuh uang gitu ya, butuh uang, pinjam kepada A gitu ya, jadi bukan menagih tapi bahasanya pinjam kepada A, dan si A sanggup untuk meminjami si B ya, maka utang antara A dan B itu menjadi lunas gitu ya, karena si B dia meminjam uang kepada A. Tapi tentunya hal ini hanya berlaku bagi nilai yang sama gitu ya. Nilai yang sama antara utang yang pernah A itu ajukan kepada B dengan utang yang pernah B ajukan kepada A. Asal nilainya sama. Tapi kalau nilainya lebih besar ya, misalkan si B ketika pinjam uang lebih besar dari yang dulu pernah dia pinjamkan, ya berarti masih ada kewajiban bagi B terhadap A untuk bisa melunasi pinjamannya. Ya, itu perjumpaan hutang atau kompensasi.
Ya, sehingga antara mereka asal nilainya sama, kemudian perikatannya berakhir. Yang kelima, ya, adanya percampuran utang. Hapusnya perikatan karena percampuran utang itu diatur dalam pasal 1436 dan pasal 1437 KUH Perdata. Menurut pasal 1436 KUH Perdata, percampuran utang itu terjadi apabila kedudukan sebagai orang berpiutang, ya, atau kreditur, dan orang yang berutang atau debitur berkumpul pada satu orang. Nah, percampuran itu terjadi demi hukum. Nah, ini yang bisa terjadi tapi sangat jarang gitu ya. Dalam keadaan normal itu sulit terjadi ini ya. Jadi misalnya begini, kok bisa ini berpiutang itu kreditur itu dan orang yang berutang itu atau debitur berkumpul pada satu orang ya. Jadi saya selalu terangkan begini kalau di kelas itu ya. Jadi misalkan ya ada dua orang ya, saya sebut lagi A dan B lah gitu ya. A itu si anak ya, A itu anak, B itu katakanlah bapak atau orang tua ya. A anak, B bapak. Dan tidak ada lagi orang lain di situ ya, misalkan istrinya atau ibunya si anak tadi itu sudah meninggal misalnya. Kemudian itu juga tidak ada saudara-saudara yang lainnya gitu. Nah, si A ini ya ingin berbisnis gitu ya. Berbisnis, kemudian dia butuh uang, butuh modal. Dan dia kemudian pinjam kepada B ya, bapaknya itu. Jadi si A itu tadi pinjam kepada B, bapaknya itu. Ya katakanlah modalnya 20 juta misalnya itu. Ya. Dalam hal ini si A anaknya itu dia sebagai debitur ya. Nah, kemudian si B bapaknya itu sebagai kreditur. Ya. Debitur itu adalah yang punya utang ya. Dan kreditur itu adalah yang punya piutang. Ya, yang berutang itu adalah si A, yang B itu adalah orang yang berpiutang. Itu. Nah, bagaimana yang terjadi apabila kedudukan sebagai orang berpiutang, ya, kreditur, dan orang yang berutang, debitur itu berkumpul pada satu orang, ya, berlakulah ada peristiwa hukum, berarti begini. Ya, kemudian seandainya si B, ya, bapaknya itu meninggal dunia. Ya. Kemudian ya tentunya si A itulah yang dia sebagai ahli waris ya. Ahli waris dari si B. Nah, A sebagai anak itu sebagai ahli waris dari si B. Dan namanya waris itu kan ya. Kemudian segala hak dan kewajiban yang semula itu berada pada pewaris ya. Pewaris beralih kepada ahli waris. Dalam hal ini pewaris itu adalah B ya. Kreditur tadi. Yang ahli warisnya itu si A anaknya ya. Karena hak dan kewajiban itu beralih kepada ahli waris, maka termasuk dari hutang ya, piutang yang awalnya itu dimiliki oleh si B orang tua itu ya, terhadap A anaknya. Maka karena berlaku suatu hukum waris ya, maka piutang itu juga beralih turun kepada anaknya sebagai ahli waris. Dan pada saat itu si anak itu yang semula dia sebagai debitur ya, karena mewarisi
orang tuanya, maka piutang itu juga melekat kepada anaknya yang semula sebagai debitur, nah sekarang dia sebagai kreditur. Gitu. Maka anak tadi yang dia itu semula debitur jadi kreditur, berkumpul pada satu orang, maka kewajibannya itu menjadi berakhir. Ya, jadi perikatannya itu menjadi berakhir. Ya, karena orang tuanya sudah tidak ada gitu, krediturnya sudah tidak ada. Ya, berkumpul pada satu orang gitu. Mungkin ada yang bertanya ya, jadi kan kalau misalnya orang tua mengutangi anaknya, ya kan nggak apa-apa. Ya. Mungkin dalam masyarakat Indonesia, Jawa gitu ya, dikasih modal itu biasanya tidak dianggap sebagai modal, ya ini pakai aja kan gitu. Tapi kalau misalkan ada, ya mohon maaf ya, warga negara Tionghoa itu yang namanya bisnis itu bisnis, dia tidak peduli misalkan antara anak, orang tua gitu ya, bisnis is bisnis gitu. Kalau misalkan butuh modal, berapa modalmu tak pinjamin gitu. Bahkan mungkin tidak hanya warga negara keturunan ya atau Tionghoa ya, tapi mungkin ada juga orang-orang yang lain ya. Tapi kita dalam aspek itu kan tergantung dari masing-masing pihak gitu ya. Tapi penjelasannya itu seperti itu. Ketika ada berkumpul dalam satu orang, seperti apa penjelasannya? Ya begitu peristiwa. Karena tadi katakan adalah percampuran itu terjadi karena peristiwa hukum, terjadi demi hukum. Ya. Itu yang terkait dengan percampuran utang. Nah, jika ini terjadi, maka utang piutang itu dihapuskan. Jadi si anak tadi kemudian dia juga karena sebagai kreditur sehingga dia tidak lagi berkewajiban untuk melakukan kewajibannya. Yang keenam yaitu pembebasan utang. Pembebasan utang diatur dalam pasal 1438 sampai pasal 1443 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembebasan utang adalah suatu perbuatan hukum di mana si berpiutang atau kreditur dengan sukarela membebaskan atau melepaskan haknya dari si berutang dari segala kewajibannya. Dengan pembebasan itu, maka perikatan menjadi hapus. Jadi ini ada suatu perbuatan ya yang itu dilakukan oleh kreditur gitu. Jadi kreditur mengatakan, ya udah kamu kan punya utang ya, misalkan si A ya, A sebagai kreditur, B debitur, ya si A mengatakan udah utangmu lunas aja gitu ya. Maka kalau ada hal seperti itu ya berarti si B tidak lagi berkewajiban untuk membayarkan utang. Dibebaskan itu, pembebasan utang. Sukarela, udah utangnya lunas gitu. Tapi kalau dalam hal dalam praktek ya, mungkin kok bisa dilunasi, kok bisa kok kamu rela tidak dibayarkan gitu. Nah, misalkan ada keraguan di situ ya, jangan-jangan besok sekarang dia membebaskan, terus besok jangan-jangan nagih gitu. Misalkan begitu. Maka seandainya hal itu terjadi, ya, yang berutang itu ya bisa meminta semacam pernyataan tertulis gitu.
Ya, ya karena misalkan dibebaskan hanya lisan, atau saat misalkan ditagih gitu ya, ya kita yang nggak punya bukti apa-apa tentang pembebasan ya, ya walaupun dulu katanya, katanya dulu pernah dibebasin, kok sekarang ditagih gitu ya, misalkan begitu, sehingga perlu untuk meminta pernyataan tertulis atau bukti tulisnya, gitu. Ya itu perlu. Ya sehingga tidak ada lagi apa satu saat misalkan ada berubah pikiran gitu. Ya. Nah, dulu pernah dibebaskan, nah ini buktinya kamu sudah pernah. Nah, gitu. Tapi kalau dalam lisan saja, satu saat misalkan dia menagih gitu ya, nah, kita hanya karena perdata itu kan bukti formil ya, bukti formil, bukti tulis, bukti surat. Ya, kalau dulu hanya pernah dikatakan di mulut saja tapi tidak ada buktinya ya, dalam penyelesaian hukum perdata itu tidak bisa dikatakan sudah dibebaskan ya. Tapi itu bisa dibebaskan ya jika yang berutang itu bisa menunjukkan bukti-bukti. Dalam hal ini bukti yang dimaksud adalah bukti tertulis. Itu. Kemudian yang ketujuh ya, hapusnya perikatan itu atau perikatan berakhir itu karena musnahnya barang yang terutang. Musnahnya barang yang terutang. Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian itu musnah, tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, atau sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, sepanjang itu di luar kesalahan yang berutang ya. Bahkan meskipun ia lalai menyerahkan barang itu, ia pun akan bebas dari perikatan itu. Apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya atau musnahnya barang itu disebabkan oleh kejadian yang di luar kekuasaannya, dan barang itu juga akan menemui nasib yang sama jika dalam penguasaan kreditur. Ya. Maka dalam menyikapi tentang musnahnya barang ini ya, saya akan mencontohkan begini ya. Kalau dalam misalkan lagi-lagi kalau contohnya itu utang piutang ya, utang piutang terkait dengan barangnya itu kan misalnya jaminan ya, jaminannya itu benda tidak bergerak misalnya ya. Nah kemudian misalkan ya krediturnya adalah bank gitu dengan hak tanggungan, maka dengan jaminan rumah, tanah atau rumah ya. Nah ketika masih dalam perjanjian utang piutang itu masih berjalan, belum selesai ya, ada peristiwa misalnya peristiwa gempa bumi gitu ya, atau longsor dan lain-lain ya, sehingga objek yang dijadikan jaminan tadi itu menjadi musnah atau hancur ya, musnah atau hancur, dan itu kan di luar kesalahan dari yang berutang ya. Jadi tidak ada kesengajaan, dan seandainya itu dikuasai oleh kreditur ya, maka itu pun akan mengalami hal yang sama ya, karena benda tak bergerak ya. Misalkan itu rawan di daerah longsor, atau ada kena itu di Merapi itu tahun 2011 itu ada erupsi Merapi, sehingga kemudian ketika lahar dingin itu mengalir, banyak rumah-rumah yang tertimbun ya, itu kan menjadi hilang itu
rumahnya. Ya, karena tertimbun lahar dingin, memang menjadi lenyap. Ya seandainya itu terjadi ya karena juga sebagai bagian dari jaminan itu ya, itu pun juga akan mengalami hal yang sama ketika dikuasai oleh kreditur misalnya begitu. Ya. Nah maka dan ini juga terkait dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Salah satu syaratnya itu ada namanya objek. Objeknya tertentu itu harus jelas, harus berwujud gitu ya. Nah, jika tidak ada objeknya, jika tidak ada wujudnya gitu ya, maka dikatakan bahwa tidak terpenuhi syarat objektif. Ya, sekali lagi tidak terpenuhi syarat objektif karena tidak ada objeknya. Objeknya musnah, hilang gitu ya, rusak gitu. Nah, sehingga ketiadaan objek itu menjadi batal demi hukum. Ya kalau batal maka kemudian ya akibat hukumnya adalah dikembalikan kepada keadaan seperti belum ada perjanjian gitu. Pertanyaan kalau gitu krediturnya rugi dong Pak gitu. Ya makanya sekarang kan banyak untuk mengantisipasi hal seperti itu kan ada pengalihan risiko gitu ya. Kreditur saya kira ya sebelum dia itu menganalisis ya menerima jaminan itu dia juga harus berhitung risikonya terkait risiko loh. Ini kalau misalkan jaminan ini terletak di daerah-daerah yang rawan bencana ya mungkin dia tidak akan berikan persetujuan kan itu. Tapi seandainya disetujui ya aman gitu, tapi kan selalu ada peristiwa-peristiwa yang tak terduga tadi itu yang di luar kuasa dari setiap semua orang gitu ya. Nah kemudian seandainya seperti itu ya nanti ada pengalihan resiko kepada asuransi. Seandainya ada peristiwa seperti itu maka kerugian yang ditanggung oleh pihak kreditur itu akan di cover ya, di cover atau ditanggung oleh pihak yang mau menerima pengalihan resiko itu, misalkan asuransi. Gitu. Demikian pula terkait dengan benda bergerak ya berlaku hal yang sama gitu. Misalkan benda bergerak itu kan musnahnya barang atau hilangnya barang itu karena ya perjanjian kredit sepeda motor gitu ya. Motornya masih dalam masa angsuran gitu. Kok hilang gitu ya. Hilangnya ya di luar kuasa dari yang berutang gitu. Sudah diparkir dengan baik, sudah ada kunci pengamannya tapi juga tetap hilang kan gitu. Maka dalam perjanjian seperti itu ya leasing itu juga ada pengalihan risiko kepada pihak yang lain yaitu asuransi. Jadi kalau misalnya nanti hilang gitu ya, nanti akan ditanggung oleh pihak asuransi. Nah, gitu. Ya, jadi dalam hal ini ya terlepas dari adanya asuransi ya sebetulnya terkait dengan musnahnya barang ini karena berkaitan dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang objeknya tertentu. Artinya perjanjian itu harus ada objeknya, harus jelas, harus terlihat, harus bisa diukur ya dan lain-lain. Sehingga kalau tidak ada barangnya itu, maka perjanjian itu atau perikatan itu menjadi berakhir. Ya, intinya begitu. Ya, terkait dengan adanya tadi peralihan risiko itu usaha lain ya oleh para pihak dalam hal ini ada kreditur seandainya barang itu musnah ya, atau rusak maka tidak mengalami kerugian gitu. Yang kedelapan tentang pembatalan. Hapusnya perikatan karena pembatalan diatur dalam pasal 1446 sampai 1456.
Di situ disebutkan bahwa perikatan itu dibuat oleh mereka yang tidak cakap hukum atau seperti belum dewasa. Perikatan itu dibuat dengan paksaan, ya, tuang, kekhilafan, dualing, dan penipuan atau bedroh gitu. Ya, pembatalan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan juga dengan sah perjanjian, ya. Jadi suatu perikatan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah cakap, ya, sudah dewasa. Kalau misalkan belum dewasa, ya, atau belum cakap, itu dapat dibatalkan. Nah, siapa yang membatalkan? Ya, orang tuanya, atau walinya, atau pengampunya. Pembatalan artinya ya bisa diupayakan. Jadi pembatalan itu harus diupayakan untuk adanya pembatalan. Kalau di KUH Perdata dikatakan pembatalan itu bisa dilakukan di depan hakim, ya, di pengadilan gitu. Tapi saya kira pembatalan itu tidak perlu sampai pengadilan seandainya pihak yang kita mohonkan untuk dibatalkan itu juga menyetujui gitu. Tapi kalau misalkan tidak disetujui, ya memang harus ke pengadilan, ya, harus hakim yang nanti membatalkan itu. Pembatalan itu juga bisa terjadi karena tadi paksaan, kekhilafan, penipuan gitu. Ya. Jika dalam suatu perikatan itu ada unsur paksaan, ya, seperti yang bisa dibuktikan ada paksaan gitu, ya, ada kekhilafan, ya, dan juga ada penipuan itu, maka itu bisa diajukan pembatalan. Ya, jadi bedanya antara pembatalan dan dibatalkan itu begitu. Ya. Jadi kalau pembatalan itu harus diupayakan supaya bisa batal. Kalau batal demi hukum itu otomatis batal. Ini memang nanti kan penjelasannya panjang nih. Mungkin ada yang belum memahami terkait dengan ini, ya. Silakan bertanya di grup, bisa akan saya sampaikan. Yang ke-9, ya, berlakunya suatu syarat batal. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada perikatan. Dan demikian, syarat batal ini mewajibkan si berutang mengembalikan apa yang telah diterimanya apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi. Ya. Ini yang kemarin saya contohkan itu, ya, yang terkait dengan apa namanya? Misalnya ada mahasiswa gitu, ya, kuliah di Jogja gitu, ya, dikasih fasilitas sama orang tuanya berupa rumah dan kendaraan, ya, kasih rumah dan mobil misalnya begitu, ya. Tapi, ya, Anda berjanji sama orang tua kalau nanti IPK-nya itu, ya, turun, ya, misalnya disepakati, ya, kamu selama kuliah setidaknya IPK-nya 3,8 misalnya gitu, ya. Jadi harus di atas 3,8. Nah, seandainya IPK-nya itu turun menjadi 3,79 misalnya gitu, ya, maka semua fasilitas itu, ya, rumah dan mobilnya tadi ditarik kembali oleh orang tua. Terus kuliahnya jadi kos dan naik jalan kaki aja misalnya begitu. Jadi ada suatu syarat untuk membatalkan. Ya. Nah, kalau misalkan IPK-nya turun, gitu, ya, jika nanti dikembalikan. Jadi dikatakan dikembalikan segala sesuatunya pada keadaan semula, ya, seolah-olah tidak pernah ada perikatan. Dengan demikian mewajibkan si berutang mengembalikan. Jadi anak tadi wajib mengembalikan tadi rumah dan mobilnya tadi itu kepada orang tuanya karena IPK-nya turun. Nah, gitu. Ya, berlaku satu syarat batal.
Yang ke-10 ya, lewat waktu atau daluarsa. Jadi keadaan di mana jangka waktu terhadap penagihan utang itu telah lewat waktunya. Dalam KUA Perdata, lewat waktunya itu selama 30 tahun ya. Daluarsa terhadap penagihan utang itu menurut KUH Perdata itu adalah 30 tahun. Ya. Jadi ketika dia pertama kali membuat perikatan ya, itu daluarsanya berlaku 30 tahun. 30 tahun tapi dengan catatan dia belum melakukan penagihan apapun ya. Tapi kalau sudah misalkan pas menjelang daluarsa misalkan pada tahun ke-29 gitu ya, yang berpiutang ingat, oh ya itu punya utang ya, tak tagihnya ya. Kurang 1 tahun misalkan utang beberapa bulan daluarsa gitu ya, nah kok ditagih ya berarti nanti daluarsanya itu berlaku lagi 30 tahun ke depan ya. Jadi penagihan utang itu jangan kemudian dimaknai gak usah dibayar-bayar nanti supaya apa kalau daluarsa, tidak. Ya, tapi kalau ditagih ya berarti berlakunya itu mundur. Ya. Jadi menurut BW 30 tahun ya, 30 tahun tentang daluarsa terkait dengan penagihan utang itu. Kemudian yang terakhir ini ada hapusnya perikatan yang tidak disebutkan dalam KUH Perdata. Pertama, berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam perjanjian. Misalkan perjanjiannya ada satu perjanjian kan ada tuh misalkan sewa menyewa ya. Sewa menyewa ini berakhir atau berlaku dalam jangka waktu 1 tahun gitu. Dari tanggal sekian bulan sekian tahun sekian sampai tanggal sekian bulan sekian tahun sekian. Nah, itu. Ketika lewat waktu itu sudah tiba gitu ya, maka perikatan berakhir. Jadi berakhirnya perikatan karena waktu yang diperjanjikan. Yang kedua, meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian. Ya. Jadi ada 2 orang yang saling berjanji gitu ya. Satunya meninggal gitu ya. Dan ya berarti berakhir perjanjian itu. Ya. Misalkan ada laki-laki dan perempuan gitu ya, bersepakat untuk menikah. Nah, gitu. Kan ada tuh ya, kita lihat di media-media itu ya, sudah berjanji ya, akan menikahi ya. Satu saat misalkan salah satunya meninggal dunia, baik misalnya ya pertama si laki-laki ya meninggal dunia, ya berarti kan dia tidak ada lagi kewajiban untuk menikahi karena sudah meninggal. Ya. Jadi meninggalnya satu pihak itu juga menyebabkan hapusnya perikatan. Kemudian yang ketiga, meninggalnya orang yang memberi perintah, ya sama ini. Ya. Misalkan dalam pemberian kuasa, ya pemberian kuasa, orang yang memberi kuasa, misalkan advokat mendapatkan kuasa dari kliennya untuk menangani perkara, tiba-tiba misalnya sebelum berakhir pekerjaan itu pemberi kuasa atau klien meninggal dunia, sehingga ini juga berakhir. Kemudian yang keempat, karena pernyataan Pelit dalam madhab ya, pernyataan Pelit itu kan faillissement, rugi ya, bangkrut itu ya, faillissement atau bankruptcy, bangkrut itu juga dalam bisa katakan sebagai salah satu yang hapusnya perikatan ya. Kemudian adanya syarat yang membatalkan perjanjian. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, adanya syarat yang membatalkan perjanjian. Ada satu peristiwa, ada satu perbuatan yang sudah dilarang misalnya, kok dilakukan. Misalkan begini, dalam sewa menyewa rumah gitu ya, si pemilik rumah mengatakan kalau sampai nanti yang menyewa itu menyewakan sebagian atau seluruhnya objek sewa itu
kembali kepada orang lain, misalkan menyewakan kembali ya, yang udah nyewa kok disewakan lagi ya, maka dalam perjanjian itu ditentukan maka perikatan ini menjadi berakhir. Nah, gitu. Ya, syarat yang membatalkan perjanjian. Ya. Nah, demikian materi tentang hapusnya perikatan. Ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.